alhamdulillahi rabbil alamin alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral ulama, sesepuh, para kiai ingkang kula mulyakaken, hadirin hadirat sekalian, jamaah salat Jumat maghrib Masjid Taqwa ingkang mugi-mugi senantiasa istiqomah anggenipun takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula mulyakaken, monggo sareng-sareng maros syukur dhateng Allah atas rahmat nikmat taufik hidayahipun. Kita ucapakan alhamdulillah sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula wangsuli malih hadis ingkang kula waos nek Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisolatil lail. Natepono sira kabeh kelawan salat malam. Fa innaha da'bus sholihin min qablikum. Salat malam niku tradisine ulama-ulama saleh sadurunge kita sedaya niki. Salat malam niku mboten sami kalih salat tahajud. Salat malam niku termasuk salat-salat sunnah yang dilakukan ing dalam waktu malam, ing dalam waktu dalu, termasuk salat ba'diyatal isya, ba'dal isya, atau salat-salat yang lain, panjenengan salat hajat, salat apa saja termasuk salat witir bisa masuk dalam kategori salat malam. Enten sing teko lha nek salat isya dilakoni bar turu apa iso entuk ganjarane salat tahajud, malah makruh. Mergo salat tilem nek empun manjing wektale salat sing kira-kira iso nglilir niku nek tilem niku hukume makruh. Kulino niki sing ngomong niki kulino. Jadi wis manjing waktu isya mari ngono lah kok malah tilem. Lah niku tileme dihukumi makruh. Sehingga ketika sholat isya pada waktu malam tentu tidak berhasil sholat tahajud. Mereka ngakhirnya dengan tidur sebelumnya sholat padahal sudah masuk waktunya. Itu niku mawon pun termasuk makruh. Nah kira-kira orang lilir bahkan mungkin malah ndelik nek turu ben gak digugah wong jelalah kebablasan sampai subuh. Turune iso haram. Turu niku iso haram. Jarak. Nah, turune duwelek ben gak konangan wong. Berarti kan sudah sengaja tidak mau dibangunin.
Lah nek salat tahajud sing jelas niku salat yang dilakukan setelah sare, nek wis mantun sare dan itu berupa salat sunnah itu baru kemudian disebut salat tahajud. Tahajud hujud niku maknane jane tidur. Bahasa Arab hujudun niku tidur. Lah dengan tahajud niku maknane malih meninggalkan tidur untuk sholat. Untuk sholat, jadi meninggalkan tidur untuk sholat, sehingga sholatnya disebut sholat tahajud. Kalau sholat tahajud tentu sholat malam, kalau sholat malam belum tentu menjadi sholat tahajud. Fa innaha da'bu salihina min qablikum wa qurbatun ila rabbikum, lan ndadekne kepareke menungso tenggene pangeran. Nah, konsentrasi niku lek pada waktu malam yang hening, nggak ada rame-rame, kita fokus niku bisa mungkin lebih merasa pripun kalih Gusti Allah. Berbeda nek dalam kondisi rame, ada banyak suara, gangguan, seliwar niki umpane Allahu Akbar nih karo mecucu. Kok pegel nek wong lewat, nek wong ngobel banter, nek sing pujian buanter, akhirnya ngegeti wong salat. Jadi semuanya itu semu menggerutu kadang-kadang nek dalam kondisi rame. Lah nek wis ke tengah malam ya kita mesti harus membatasi suara-suara yang sekiranya mengganggu kepentingan umum. Makanya bisa konsen itu berarti kurbah, merasa dekat kalian Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nalika dalam kondisi sujud niku kondisi di mana manusia hamba itu bisa merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun anil ismi, bisa menjadi penghalang dari dosa. Jadi salat malam itu hikmahnya kata bisa menjadi rem seseorang yang terbiasa melakukan salat malam itu, dia akan terhalang dari perbuatan dosa. Koyok-koyok direm karo salate. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi salat itu berfungsi sebagai rem, ganjel ben gak keplese, ben gak ngelundung, ben ganjele salat. Ya tianu mawon, dicoba mawon. Alhamdulillah nggak usah nyoba, sudah biasa. Kalau saya katakan coba itu kan berarti belum tahu. Kalau niki ngomong kok ngomong nih sing wis dilakoni jenengan supaya lebih mantep karena ternyata ada hadisnya begitu. Wa manhatun anil ismi, maka orang yang terbiasa sholat malam rasanya sulit untuk berbuat dosa. Sulit untuk berbuat dosa. Karena apa? Terhalang oleh sholat. Terhalang oleh sholat ini sendiri, sehingga orang itu mau berbuat dosa itu rasanya sulit. Ya sulitnya itu gimana? Gak tahu saya, pokoknya gak enak. Ini gak enak, ngono gak enak. Itu kan berarti mau berbuat dosa itu rasanya sulit. Berbeda kalau orang yang los-losan, gak ada handalnya, gak ada remnya, itu ya semua nabrak gak karu-karuan. Pokoknya yang penting untuk duit ngono. Sehingga tidak bisa mengekang nafsunya untuk tidak berbuat dosa. Manhatun anil ismi, ini yang lumayan juga. Jadi bisa dilihat, kita sendiri bisa ngukur, bisa menilai diri kita. Kalau mungkin kita sering berbuat dosa, anggap saja kita mesti kurang sholat tahajud, mesti kurang sholat malamnya, sehingga gampang kepleset nenggone penggawean dosa. Padahal dosa itu sebagai hijab
hijab hati dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya, kalau kita mau bicara agak ke sana itu hakikatus sa'adah, hakikatul faus, hakikate bejo, hakikate kebahagiaan itu sebenarnya kalau kita mau jujur itu ketika sang hamba itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika kita bicara seperti itu ya kayaknya entah karena apa kita belum masuk di ranah seperti itu. Bejone opo enake piye, salat kok enak, zikir kok enak. Ini memang kita belum pernah atau belum sampai ke arah situ sehingga kalau dibilang bahwa hakikat daripada kebahagiaan itu adalah ketika manusia ini bisa merasa didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rasanya enggak ngandel, ngentai. Bahagia itu nek duwe akeh ngono. Itu enggak jamin juga, realita bisa terjadi orang banyak uang itu enggak menjadi bahagia, itu banyak terjadi. Di kula jenengan saged mendeteksi awake dhewe nalika sering dosa, kita mesti harus mengaku bahwa kita mungkin kurang sholat tahajudnya, kurang sholat malamnya, sehingga mudah tergelincir di dalam perbuatan dosa. Kalau sudah terlanjur dosa, maka sholat malam berfungsi sebagai makfaroh atau takfirat, menghapus lisaiat, menghapus nenggone perbuatan dosa. Jadi bisa menghalangi dosa. Kalau sudah terlanjur dosa, maka sholat malam bisa menghapus dosa. Jadi serba benar begitu. Kita punya dosa bisa dilibas dengan sholat malam. Kalau kita enggak punya dosa, berarti itu sebagai penghalang dari dosa. Sing dawuh Kanjeng Nabi, ngandel karepmu gak ngandel karepmu wae. Wa matrodatun lidak nganil jasad, dan menjadi penolak penyakit dari jasad manusia. Ini rada anu niki. Colek ngubung niki rada piye ngono wong salat kok menjadi penolak penyakit. Nah itu. Ini umpamane rasional apa ora sampean? Bisa diterima dengan akal apa tidak? Ya nek gak diterima ya percaya ngono wae lah. Kalau kita enggak bisa mencerna akal kita, enggak mampu memahami dawuh niku, ya kita taslim mawon. Taslim itu ya nerima begitu, ngandel karena Kanjeng Nabi itu ndak mungkin bohong, ndak mungkin bohong. Banyak ucapan-ucapan dawuh-dawuh Nabi yang kita sulit untuk memahaminya, enggak dipercaya ki sing ngendika Kanjeng Nabi, dipercaya tapi gak dong karepe piye. Satu misal ada hadis ar-ru'ya sholihah juz'un min sitin wa arba'ina nubuwah, bahwa mimpi yang bagus itu satu juz atau sebagian dari 46 juz kenabian. Nah, mimpi yang baik itu satu juz, satu bagian dari 46 juz-juz sifat nubuwah. Ini aku ya ora iso nerangno, pokoke ngandel. Mimpimu apik berarti kamu kita mendapatkan cabang satu dari 46 cabang-cabang sifat nubuwah, sifat kenabian. Karena di dalam sifat kenabian itu memangnya ada unsur wahyu yang dilewatkan dengan mimpi. Ada dilewatkan dengan mimpi. Tapi ya mimpine sing apik, wonge ya sing apik. Nek mimpi-mimpi sing mulek-mulek ngono ki ya wis ora kena dimaknani. Itu sulit untuk dimengerti, tapi kita percaya. Kita percaya dengan kebenaran apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Seperti dikatakan bahwa sholat tahajud atau sholat malam ya,
Di sini konteksnya sholat malam, apalagi ditambah dengan tahajud. Iku kok iso dihubungi karo kesehatan nih kalau apa relevansinya gitu. Wong sholat kok enek kaitannya karo kesehatan. Ya pokoknya zaman lakoni insya Allah gampang sehat. Gampang sehat karena ketika kita olahraga pada waktu malam itu kalau kita mau ya sedikit merasionalkan berpikir malam itu kan udaranya jernih, enggak banyak polusi dari udara-udara, semua berhenti kendaraan berhenti semua sehingga tidak terlalu mengkotori udara yang kita hirup dan sendi-sendi kita itu bergerak dan kemudian diisi oleh energi yang diambil dari udara yang agak steril. Nah ini bisa jadi itu menjadi penyebab daripada tidak datangnya penyakit. Ini gampang lora-loroi ketara nek gak pati gelem tahajud. Ya saya ngomong nih lah balik pilek. Panjenengan ya rapati tahajud. Tapi konsepnya ada ketika kita sholat malam itu ada hikmah yaitu menolak penyakit dari jasad sehingga makanya dengan tidak perlu dokter. Orang itu yang baik kan orang yang tidak perlu dokter, tidak perlu dokter karena sudah menggunakan resep yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kemudian melihat ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu Allah itu kan banyak menghimbau dan kepada kita. Faminal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Nah, faminal laili fasjud lahu, kalau waktu malam itu banyaklah sujud kepada Allah. Ojo gaple. Ya, gak udar-udur, ndopo-ndopo, rokok-rokok, ote-ote ngalor ngidul. Ya, kita enggak maitulah memang karena kadang-kadang enggak tahu kebutuhan yang mesti harus diperoleh. Kita ini susah. Merasa kadang-kadang enggak butuh apa-apa gitu loh. Merasa sudah aman, nyaman, enggak ada gangguan. Enggak prediksi apa yang nanti mungkin terjadi, bagaimana masa depan kita. Sehingga kalau orang itu merasa aman-aman saja, ya enggak ada banyak usaha, enggak banyak mengadakan berbagai kegiatan karena sudah merasa aman. Ngene wis cukup, ngene wis penak. Kita masih harus menantang persoalan-persoalan masa depan yang terkait dengan kehidupan. Ini mesti kita memerlukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga iman yang telah Allah berikan kepada kita ini bisa terbawa sowan tengene ngersane Gusti Allah. Ini sudah satu PR yang mesti mendapat perhatian. Karena realitane banyak orang yang beriman kemudian murtad. Jangankan kita-kita yang tidak pernah jumpa Rasul. Pada zaman sahabat, pada zaman Rasul sudah banyak sahabat-sahabat yang tadinya itu menjadi muslim, pengikut Rasulullah, kemudian dia menjadi orang yang murtad, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian pemurtatan pada zaman Rasulullah. Nah, melihat fenomena seperti itu kita mesti harus mengkhawatirkan iman saya itu sejauh apa dibanding dengan iman sahabat. Mereka tahu Kanjeng Nabi, mereka ngertos peristiwa-peristiwa keturunnya wahyu. Ewa semono bahasa Indonesianya, ewa semono ki piye, Pak? Piye bahasane? Ewa semono. Wis enek sing naudzubillah murtad. Padahal wis kepethuk Kanjeng Nabi, sholat bersama dengan Kanjeng Nabi. Seperti siapa yang asalnya melarat kemudian minta doa supaya menjadi kaya, Sa'labah itu menjadi orang munafik
asale wedhul jamaah tapi keri terus jamaahe. Mergo nang omahe iku gentenan pakaiane karo sing wedok. Nek digawe sing lanang, sing wedok gak iso salat. Nek digawe sing wedok sarunge sitok, sing lanang ora iso salat. Akhire budale ngenteni salate sing wedok ning omah. Mari ngono dienggo salabah. Terus budal jamaah. Enek wong pare sampai ngono ki lakone. Enek ora sampai sarunge iso gentenan karo sing wedok saking melarate niku enek apa ora? Saya pikir ya enggak ada lah. Loh begitu dia ndak terima dengan keadaan, minta doa kepada Rasul. Dinasehati oleh Rasul mengengkel, salabah sedikit tapi cukup, itu lebih baik daripada banyak tapi menjadikan kamu sesat. Kok bondo iku ya gampang nyeret-nyeret ning gone menungso tengene lakon-lakon sing ora apik. Sing wong-wong sing lakone rena-rena, pertingkae rena-rena, omongane rena-rena ya mergo enek faktor duwite akeh. Nek duwite saithik ora wani muni rena-rena, ora wani polah rena-rena, ora wani berbuat rena-rena mergo panjenengan duwe rena-rena. Sing gampang rena-rena kuwi rata-rata ya sing duwe rena-rena ngono kuwi. Nah ini Kanjeng Nabi salabah kan ngengkel. Kanjeng Nabi pokoke kula niki mangke nek sugih Kanjeng Nabi pokoke berhasil kula ajenge infak demi kepentingan perjuangan. Sumpah-sumpah wis ngono ki lakone wong arep njaluk wis ora biyen ora saiki. Zaman sahabat itu pengen sugih njaluk donga ning Kanjeng Nabi niku nek nggih kula saged sugih pun ta mboten usah kuwatir napa betahe jenengan. Mesti kula caosi. Ternyata mbok saya sugih ditarik ya apa neh iki ya. Iki pajak ya. Saiki men enek pajak iki lho. Ya malah majek-majek nih padahal wajib zakat malah dianggap sebagai pajak. Dihitung-hitung akeh. Gak iso. Ngono. Akhire ya ayatnya kathah tapi kalau gak hafal nih. Niku akhirnya sudah dihukumi oleh Allah bahwa dia itu menjadi orang yang munafik. Kok teko kono barangnya apa gitu kayak. Ya itu tadi kita perlu kita nggak boleh merasa aman. Kita masih butuh kepada Allah. Yang iman butuh apa? Butuh subutul iman. Butuh lestarine iman. Iman ini enggak atau jangan sampai dicabut oleh Allah di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Nauzubillahi min dzalik. Kita yang sehat butuh apa? Butuh kelestarian kesehatan. Kita yang kaya butuh apa? Butuh kelestariannya kekayaan. Jangan hanya kaya 1 hari 2 hari kemudian hangus terbakar. Itu kan artinya kaya yang tidak langsung. Maka ketika dalam kondisi sehat kita butuh istiqomahnya kesehatan kita. Makanya dongane Allahumma inna nas'aluka al-afa wal afiyah, nyuwun ngapura lan nyuwun waras. Kanjeng Nabi lek marahi donga niku srena-rena. Nyuwun ngapura lan nyuwun waras, selamat fid dunya wal akhirah. Pokoke wong niku nek duweni ngapura karo pangeran, duweni slamet donya akhirat kurang apa neh. Itu donga sing simpel tapi artinya luar biasa. Kayak iso ndonga dawa-dawa ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nasalukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sehat butuh bagaimana kesehatan bisa terjaga. Enggak sokat sakit, apa sokat ya apa? Enggak gampang sakit ya, enggak sokat sakit maneh piye. Sing nggih sugih ya butuh sugih gak bangkrut. Mergo kita bisa melihat banyak saudara kita yang kaya kemudian menjadi bangkrut. Mergo ya maneh wis merasa aman dengan kekayaannya, enggak ada kekhawatiran, tidak melihat tidak memprediksi perubahan-perubahan iklim dalam kehidupan.
ternyata begitu ada perubahan secara gratis, bingung. Kemarin tadi kula nggih sowan tenggene sederek yang merasa juga gelisah sebenarnya karena membuat rumah baru jadi sudah permanen, sudah di lantai 2, bahan-bahannya kok yang yang lek-lek lah, jatine tuwek-tuwek, wis pokoke apik. Lah kok kena jalan tol, gelem ra gelem digempur. Padahal lagi dadi pirang beberapa waktu saja. Bener entuk duit tapi upama oleh ngono, oleh gak digempur, oleh gak di dia mau membayar, tapi ya jenenge wis kena karo wong sugih wi pokoknya. Kena karo wong sugih gelem ra gelem omah sing wis permanen itu harus dibongkar. Ini nggih susah walaupun entuk ijol, karena ya banyak pekerjaan, barang-barang yang harus diletakkan di mana dan seterusnya. Nah ini menunjukkan bahwa kita itu nggak bisa aman karena perubahan yang tidak pernah kita prediksi. Semisal orang-orang yang dagang di jalan-jalan banyak yang bangkrut ketika kemudian dialihkan kepada jalan tol dan seterusnya. Pasar-pasar menjadi sepi karena ada perubahan, ada penjualan secara online. Ini kan perubahan yang mungkin kita sebelum terjadi itu tidak pernah prediksi. Makanya ndonga iku nyuwun sing wis sugih muga-muga sugih iku terus ngono, sing waras muga-muga warase terus. Allahumma amin. Nah di antaranya adalah dengan kita sregep salat tahajud, ndonga njaluk apa sing jenengan butuhne. Itu kalau waktu malam itu mudah didengar oleh Allah karena kita berdoa pada saat itu tentu dari lubuk hati kita dengan khusyuk kita, mudah-mudahan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mekaten kirang langkung nyuwun ngapunten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man na'budu nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya fi ni'amah wa yukafi'u majidah ya rabbana lakal hamdu. Wa ma yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.